Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemarin di episode kelima kita sudah membahas berkaitan dengan penyebaran ajaran tasawuf dan tarekat di Timur Tengah. Begitupun para ulama yang ada di Indonesia pada saat itu mereka berangkat haji. Di sisi lain mereka berhaji, mereka juga mempelajari ajaran tarekat dan tasawuf di Timur Tengah. Setelah itu mereka kembali ke Indonesia dan menyebarkannya lagi di Indonesia. Dan survei membuktikan hari ini kita lihat di masyarakat yang ada di Indonesia, mayoritas yang terbanyak adalah mayoritas beragama Islam. Karena sebelumnya masyarakat Indonesia mempunyai kepercayaan terhadap tiga agama. Yang pertama adalah agama animisme dan dinamisme. Ya, yang kedua adalah agama Hindu, yang ketiga adalah agama Buddha. Dalam arti ketiga hal ini kita tidak bahas lebih lanjut, insya Allah di episode nanti selanjutnya baru kita bahas. Dan di sini di episode ke-6 ini Bapak akan bahas fokus terhadap bagaimana caranya supaya kita bisa memasuki ajaran tasawuf dan ajaran tarikat itu sendiri. Oke. Tapi sebelum Bapak memulai, Bapak ingatkan kepada Bapak dan Ibu bahwa tugas Bapak, ya, begitupun para ustadz ataupun para kiai, para ulama, gitu ya, para syekh ataupun para mursyid ataupun nabi dan rasul, tugas kami cuma hanya berdakwah. Dakwah artinya menyampaikan. Ya, pilihannya semuanya ada di tangan ibu dan bapak. Kalau seandainya ibu dan bapak meyakini bahwa ajaran tasawuf dan tarekat ini selama saya mengikuti pembelajaran sama Pak Sadin ini bagus. Wah, ya, jadi bagus untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan kita lebih khusyuk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya dalam keyakinan ibu dan bapak masih ragu-ragu ataupun belum siap, kalau menurut bapak jangan dulu. Karena ajaran tarekat ataupun ajaran tasawuf ini berbeda dengan ajaran lain. Kalau ajaran yang lain itu tidak menggunakan istilah makom, ya makom itu tingkatan, ya tidak ada di dalam ajaran lain kecuali ada di dalam ajaran tasawuf ataupun tarekat. Karena kita harus melewati beberapa makom. Makom itu tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan syariat, yang kedua adalah tarekat, yang ketiga adalah hakikat, yang keempat adalah makrifat. Gitu ya. Artinya kita harus bisa melewati makom-makom ini. Kalau seandainya kita cuma hanya satu makom saja, menurut Bapak jangan coba-coba. Gitu ya. Karena di satu sisi kita akan punya pemahaman dalam arti setengah-setengah gitu ya. Dan kita akan gagal paham terhadap masalah ajaran tasawuf ataupun ajaran tarekat. Tapi kalau seandainya Bapak dan Ibu sudah siap ingin memasuki ajaran tasawuf ataupun ajaran tarekat dan menurut keyakinan Ibu dan Bapak, wah ini bagus ini ajaran ini. Ya artinya selama pembelajaran saya suka sekali gitu ya. Ya udahlah saya ingin masuk dalam tarekat tertentu ataupun di dalam ajaran tasawuf itu sendiri. Oke, kalau seandainya ibu dan bapak sudah siap untuk memasuki ajaran tasawuf dan tarekat, maka ada persyaratan-persyaratan khususnya. Yang pertama adalah yang disebut dengan guru, gitu ya. Guru pada umumnya itu ada dua, mempunyai fungsi ada dua. Ada guru yang disebut dengan guru tarbiyah, ada guru yang disebut dengan guru muta'alim. Kalau guru tarbiyah, ya, itu kita tidak bisa mengoreksi apapun perkataan dia. Ya, kita tidak bisa mengkritisi apapun pernyataan dia. Ya, kita cuma hanya cukup mendengarkan apa yang disampaikan. Mau benar ataupun mau salah, yang penting kita ikuti saja. Itu guru tarbiyah. Kita tidak bisa mengelak ataupun membangkang atau mengkoreksi apapun perkataan dia. Sedangkan guru muta'alim adalah guru yang kita bisa koreksi, ya kritik terhadap dia kalau ketika mengatakan sesuatu yang salah. Begitupun kita bisa ajak diskusi. Ya, sedangkan guru tarbiyah ini tidak bisa. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, lalu perbedaan guru di ajaran tasawuf ataupun ajaran tarekat berbeda dengan guru-guru pada umumnya. Nah, kalau guru yang ada di tasawuf itu namanya adalah mursyid ataupun syekh, gitu ya. Syekh ataupun mursyid ini adalah guru tarbiyah. Ya, guru yang dalam arti ketika dia ngomong apapun, gitu ya. Artinya kita tidak bisa membantah, kita tidak bisa mengkritisi, kita tidak bisa mengkoreksi apapun pernyataan dia, mau benar mau salah, kita tetap komitmen mengikuti apapun perkataan dia.
Tapi kalau guru-guru yang pada umumnya seperti halnya guru di sekolah ataupun ustadz-ustadz yang ya kita ketemu di mana saja, ketika ada salah mungkin kita bisa koreksi ataupun kita bisa ajak diskusi. Tapi kalau guru yang ada di ajaran tarekat gitu ya, maka kita tidak bisa mengoreksi apapun pernyataan dia itu salah, gitu ya. Ataupun ketika kita mengkritisi terhadap dia, itu sama saja seperti halnya kita sudah bangkang dan kita sudah durhaka terhadap guru kita. Ya, makanya guru yang ada di dalam ajaran tasawuf itu berbeda dengan guru pada umumnya, gitu ya. Makanya guru yang ada di ajaran tasawuf itu adalah guru tarbiyah. Sedangkan guru yang ada di guru-guru pada umumnya namanya adalah guru-guru muta'alim yang bisa dikoreksi, bisa dikritisi ataupun bisa diajak diskusi. Sedangkan kalau guru yang ada di tasawuf itu kita tidak bisa kritisi apapun yang dia katakan ataupun koreksi kesalahan yang dia lakukan, gitu ya. Yang penting kita ini dianggap seperti halnya benda ataupun mayat, gitu ya. Jadi kita itu dipindahkan ataupun dibawa kemana saja tergantung sesuai dengan keinginan guru tersebut, gitu ya. Begitupun mursyid ini di satu sisi dia bisa menjadi mursyid itu nggak segampang yang kita bayangkan. Ya, beda dengan guru-guru yang pada umumnya di masyarakat. Kalau guru-guru di pada umumnya, dia tidak harus bersertifikat ijazah S1, S2 ataupun S3, bahkan profesor. Tidak harus. Ali bin Abu Thalib mengatakan bahwa kalau seandainya kebenaran itu disampaikan, ya, anak yang di usia di bawah kita, maka kita harus terima. Karena apa yang dia sampaikan itu adalah kebenaran. Jadi orang yang di usia di bawah kita menyampaikan satu kebenaran, kata Ali bin Abu Thalib, bukan kata Pasadin ya, kita harus terimanya. Kita harus bisa menerimanya, gitu ya. Ya, tapi berbeda dengan guru-guru yang ada di ajaran tasawuf ataupun tarekat. Itu mereka itu sudah harus melewati makom-makom yang Bapak tadi sebutkan. Yang pertama adalah makom syariat. Yang kedua adalah makom tarekat. Yang ketiga adalah makom hakikat. Yang keempat adalah makom ma'rifat. Setelah mereka sudah mencapai makom 4 ini, lalu mereka disebut sebagai wali. Setelah itu mereka disebut sebagai wali, artinya bahwa mereka itu adalah kekasih Allah yang dekat dengan Allah sehingga mereka mendapatkan karomah. Ya, karomah itu adalah mempunyai ilmu keajaiban yang di luar logika manusia itu sendiri. Ya, seperti halnya kalau di para nabi berarti disebut sebagai mujizat. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika dikejar oleh bala tentaranya Raja Fir'aun pada saat dekat lautan, sehingga Nabi Musa pada saat itu kebingungan ya mencari jalan keluar. Sehingga dia pun mengambil tongkat dengan atas izin Allah dia membelah laut dan laut itu terbelah. Lalu bersama para prajuritnya lari sampai ke daerah di seberang. Begitupun pada saat itu karena dikejar oleh Raja Fir'aun bersama prajuritnya sehingga Nabi Musa alaihissalam mengepakkan tongkatnya lagi dan laut itu kembali normal kembali sehingga para prajurit daripada Raja Fir'aun bersama Raja Fir'aunnya tenggelam dan mati pada saat itu. Itu yang disebut dengan mujizat. Sedangkan kalau karomah itu cenderung mereka itu adalah ya dalam arti ya mohon maaf ada yang disebut wali di dalam ajaran tarekat ataupun ajaran tasawuf itu ada dua. Ada wali yang mengikuti syariat, ada juga wali yang tidak mengikuti syariat. Kalau wali yang mengikuti syariat itu cenderung biarpun mereka sudah mencapai makom tertentu, tapi mereka ingat mereka tetap sholat dalam bentuk gerakan, wudhu juga dalam bentuk gerakan, gitu ya. Kalau ketika mereka wudhu berarti mereka harus ke air, gitu ya, menggerakkan tubuh mereka, pergelangan tangan ataupun sampai kaki sampai kepala itu digerakkan untuk dikenahi seluruh tubuh dengan air, gitu ya. Begitupun ketika mereka sholat pun dalam bentuk gerakan, gitu ya, dari mulai takbir, gitu ya, sampai sujud apa segala macam gerakan yang dalam bentuk sholat itu mereka kerjakan. Tapi ada wali yang tidak pernah mengerjakan sesuatu yang dalam bentuk jahir ataupun dalam bentuk lahir, yaitu apa? Yaitu mereka beribadah dengan menggunakan hati. Ketika ditanya, ya kamu udah wudhu? Udah. Menggunakan apa? Menggunakan hati. Jadi niat mereka bahwa saya hari ini adalah berwudhu. Niat mereka itu sudah tersucikan dengan apa yang ada di dalam hati mereka. Begitupun ketika ditanya, kamu tadi kok nggak ke tempat wudhu gitu ya? Kok tiba-tiba udah wudhu gitu ya? Nah, ini kan jadi keanehan. Yang kedua adalah ketika mereka
melaksanakan sholat itu tidak perlu harus dalam bentuk gerakan seperti yang kita lakukan. Tapi mereka cuma hanya pakai niat saja. Kamu udah sholat? Ya udah. Sholatnya di mana? Ya sholatnya di Mekah. Ada yang sampai mengatakan seperti demikian. Coba perbedaan waktu antara Mekah dan Indonesia kan berbeda. Tapi dalam posisi mereka karena punya keyakinan terhadap diri mereka bahwa mereka itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan cara hati, gitu ya. Akhirnya apa? Pengerjaan pun dalam bentuk hati. Jadi kalau ketika kita masih dalam arti mengerjakan ya sholat itu dalam bentuk gerakan ya fisik ataupun jasmani ataupun lahiriah, itu kita disebut sebagai orang-orang yang belum punya ilmu yang cukup ataupun disebut sebagai orang yang cangkang ya, masih kulit gitu ya. Tapi kalau yang isinya itu adalah orang-orang yang sudah mengerjakan ibadah itu cuma hanya menggunakan niat saja gitu ya. Jadi wudunya pakai niat, sholatnya pun pakai niat gitu ya. Jadi kita nggak tahu dia itu sholatnya kapan gitu ya. Itu adalah ada mursyid-mursyid yang seperti ini. Jadi ada mursyid yang mengikuti syariat, ada juga yang mursyid yang tidak mengikuti syariat. Gitu ya. Kalau mursyid yang tidak mengikuti syariat ini, mohon maaf Bapak katakan dan ini tasawuf gadungan. Ya, tarekatnya jangan diikuti. Ini adalah kita udah salah guru, ya. Gurunya udah salah. Selama itu kalau gurunya itu tetap melaksanakan ibadah sholat ataupun dalam arti dalam bentuk gerakan, berarti disebut itu adalah guru yang mulia ataupun guru yang benar. Ya, tapi kalau ketika dia tidak melaksanakan sholat, biarpun dia seorang kiai ataupun ulama, jangan diikuti. Kenapa? Coba bayangkan kita sebagai manusia biasa saja, gitu ya. Ya, harus dalam arti disuruh untuk sholat. Ya, tapi Nabi Muhammad SAW, coba bayangkan dia sebagai seorang Rasul, ya yang terhindar daripada dosa. Tapi sampai ya di akhir kematian dia tetap sholat. Sampai ketika dia sholat tahajud pun kakinya sampai bengkak. Itu menunjukkan bahwa ya Nabi Muhammad SAW biarpun dia udah diberikan kemujizatan, tapi di satu sisi dia tetap melaksanakan syariat itu sendiri. Ini kita baru dikasih gelar wali, kita sudah melebihi daripada Nabi Muhammad SAW. Itu kembali kepada pemahaman ataupun pemikiran ataupun pandangan ibu dan bapak sekalian, bapak kembalikan. Bandingkan dengan para wali dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, itu adalah seorang mursyid. Jadi mursyid itu harus melewati makom-makom yang tadi bapak sebutkan. Jadi ketika dia sudah melewati makom tersebut, 4 makom tersebut, di sisi lain dia juga disebut sebagai wali. Setelah sudah menjadi wali, maka dia mendapatkan karomah. Ya, ada sebagian orang yang mengatakan bahwa dia bisa terbang lah, ya, dia bisa membelah lautan lah, ya, ataupun hal-hal di luar daripada itu. Insya Allah nanti kita akan bahas di episode khusus berkaitan dengan karomah daripada para wali. Apakah benar atau tidak? Oke. Selanjutnya yang kedua adalah berkaitan dengan murid. Ya, enggak semua murid itu enggak ujuk-ujuk langsung jadi murid. Ya. Kalau murid yang di kalangan biasa, di masyarakat biasa, ketika kita ingin menjadi murid kepada orang lain, kita kepada guru kita, Pak, ini saya ingin belajar. Langsung kita belajar. Ya, tanpa melalui peraturan apa-apa. Yang penting kita punya kemauan, langsung kita pada saat itu jadi murid. Tapi kalau di ajaran tasawuf ataupun di ajaran tarekat itu punya ciri khas. Berbeda dengan murid-murid yang pada umumnya. Ya. Jadi ketika kita ingin menjadi seorang murid yang ada di ajaran tasawuf ataupun di ajaran tarekat, ya, guru itu akan menanyakan, kamu udah siap? Gitu ya. Semacam seperti halnya di dunia persilatan. Gitu ya, Jaka Tingkir lah ataupun Wiro Sableng gitu ya. Gurunya Sito Gandeng. Ketika dia ya dalam arti kekurangan kekuatan, maka ditanya sama gurunya, apakah kamu sudah siap untuk diisi ilmu-ilmu yang dalam arti bisa memenangkan pertempuran gitu ya. Jadi Sito Gandeng itu menanyakan kepada Wiro Sableng, ya, kalau ketika Anda sudah siap, maka saya kasih sesuatu untuk Anda pelajari dulu sebelum Anda datang kepada saya. Jadi artinya bahwa seorang murid itu benar-benar harus bisa menjadi seorang murid dan dikasih sesuatu yang dia harus lakukan sebelum dia ditunjuk sebagai seorang murid. Begitupun di ajaran tasawuf ataupun tarekat pun seperti demikian. Nggak ujuk-ujuk langsung diterima. Ujuk-ujuk itu bahasa Sunda ya. Tiba-tiba langsung diterima. Tapi dikasih satu waktu, ya dikasih wirid satu aja. Gitu ya. Sok kamu pulang dulu. Nanti besoknya kamu kembali lagi. Disuruh pulang itu bukan sekedar
kita ya dalam arti besoknya kita bisa kembali, artinya kita dikasih pilihan. Ya kamu udah siap belum menjadi seorang murid? Ketika kita udah punya keyakinan bahwa saya udah siap, maka sampaikanlah kepada mursyid ataupun guru itu sendiri. Jadi murid di dalam ajaran tasawuf itu punya kriteria sendiri, gitu, punya ciri khas tersendiri. Jadi kita dikasih waktu untuk berpikir untuk menjadi seorang murid, seperti halnya di dunia persilatan itu sendiri. Ya, contohnya seperti halnya Wiro Sableng gitu ya. Ketika ingin menjadi seorang murid daripada Sinto Gendeng, dia dikasih waktu dulu untuk berpikir apakah udah siap apa belum gitu ya. Ya, kalau di masyarakat pada umumnya ya yang penting kemauan saya ingin belajar ya langsung saya jadi murid, ngapain saya harus nunggu satu waktu gitu ya. Berbeda dengan yang ada di ajaran tasawuf ataupun tarekat itu sendiri. Yang ketiga adalah setelah kita sudah mengetahui tentang masalah murid, yang ketiga adalah baiat. Artinya adalah kita harus ada kontrak perjanjian gitu ya. Jadi ada janjinya, ada baiatnya gitu ya. Kita dibayar. Baiatnya apa? Yaitu apa? Harus siap mengikuti apapun perintah daripada mursyid kita ataupun guru kita. Jangan sampai membangkang, jangan sampai melanggar. Apapun perintah daripada mursyid kita ataupun guru kita yang ada di ajaran tasawuf ataupun tarekat, kita harus siap untuk mengikutinya. Mau salah mau benar yang penting ngikutin, gitu ya. Artinya bahwa apapun yang disampaikan oleh guru itu adalah sesuatu yang baik. Ya. Itu yang ketiga. Ya. Yang keempat adalah ada ritual-ritual. Ya, ritual-ritual itu adalah kita dikasih wirid-wirid khusus. Contoh seperti halnya di tarekat Abu Hasan Al-Sajali itu adalah kalau wirid itu sampai 100 kali ataupun zikir itu sampai 1000 kali. Ya coba bayangkan kita baca wirid cuma hanya beberapa kali saja kita udah ngos-ngosan. Gimana kalau 1000 ataupun 100? Ya bisa saja mulut kita semuanya berbusa gitu ya. Tapi di satu sisi itu adalah ajaran daripada mursyid itu sendiri. Kita harus bisa mengikutinya. Dan setiap mursyid itu harus diingat bahwa setiap ajaran tarekat itu mempunyai metode-metode yang berbeda-beda. Ada yang zikirnya cuma 10 kali, wiridnya cuma 10 kali. Ada yang 100 kali, ada yang wiridnya 200 kali gitu ya. Berbeda-beda, ada yang sampai 1000 gitu ya. Berbeda-beda. Jadi yang berbeda itu bukan torikotnya, tapi yang berbeda adalah gurunya gitu ya. Kalau torikotnya tetap sama gitu ya. Dalam arti ajarannya tetap sama. 5 faktor ini gitu ya. Tapi dalam perbedaannya itu ditentukan oleh guru itu sendiri gitu ya. Setelah kita sudah melakukan ritual, baru kita dilakukan pemondokan yang disebut dengan ribat. Dalam arti adalah pemondokan itu kita disuruh untuk bisa melaksanakan zikir-zikir yang sudah diberikan oleh guru kita ataupun mursyid itu sendiri gitu ya. Selama pemondokan itu kita digodok. Digodoknya itu melalui pembelajaran itu, yaitu yang Bapak tadi sebutkan berkaitan dengan makom. Kita harus melewati makom ini, baru kita bisa menjadi seorang wali ataupun mendapatkan karomah. Yaitu yang pertama adalah makom syariat, yang kedua adalah makom tarekat, yang ketiga adalah makom hakikat, yang keempat adalah makom marifat. Lalu kita dianggap sebagai wali. Dan setelah menjadi wali, baru kita mendapatkan karomah. Insya Allah di episode khusus kita akan membahas berkaitan dengan makom-makom ini, yaitu 4 makom ini. Oke. Yang terakhir adalah berkaitan dengan silsilah, gitu ya. Jadi Bapak tadi sebutkan yang pertama adalah persyaratan yang pertama adalah kita harus punya guru yang disebut dengan mursyid ataupun syekh. Yang kedua adalah kita harus bisa menjadi seorang murid yang bisa dipercaya oleh seorang guru itu sendiri. Ketika kita sudah siap menjadi seorang murid, lalu kita melakukan bayat yang disebut dengan perjanjian antara guru dengan murid, yaitu siap harus mengikuti aturan ataupun aturan yang ada di dalam tarekat ataupun ajaran yang dibawakan oleh guru itu sendiri. Yang keempat adalah kita harus melakukan ritual-ritual terkhusus, gitu ya, ritual-ritual yang diberikan oleh guru kita ataupun syekh kita. Yang kelima adalah berkaitan dengan silsilah, ya. Silsilah ini harus nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Bapak ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa kalau ketika kita mengikuti ajaran tasawuf ataupun tarekat, kita harus bisa melihat silsilah ini nyampe nggak kepada Nabi. Kalau kita tidak nyampe kepada Nabi, maka itu disebut sebagai ajaran tasawuf ataupun ajaran tarekat yang palsu. Ya, jangan diikuti, stop, gitu ya.
Tapi kalau seandainya kita udah mengetahui silsilahnya sampai kepada Nabi, salah satu yang Bapak contohkan kemarin yaitu ada 3 orang. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sebagai seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW selesai sholat, dia memberikan zikir-zikir khusus, begitu wirid-wirid khusus kepada Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar pada saat itu menurut orang tasawuf, bukan menurut Pasadin ya, menurut orang tasawuf dia membentuk tarikat yang disebut dengan Siddiqiyah. Untuk lebih dikenal oleh masyarakat, maka yang sekarang populer adalah disebut sebagai Naksabandiyah. Itu silsilah Naksabandiyah ini dibuat oleh Baudin Naksabandiyah yang disebut dengan tarekat Naksabandiyah. Ini silsilahnya nyambung kepada Abu Bakar sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Ali bin Abu Talib. Ya, dia juga diberikan zikir-zikir khusus, wirid-wirid khusus oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu dia membentuk tarekat namanya adalah Awaliyah. Untuk lebih kerennya biar dikenal oleh masyarakat, maka dibuatlah namanya adalah Khawalatiyah, dibuat oleh Umar Khalawati, gitu ya. Ajaran ini silsilahnya nyampe kepada Nabi Ali bin Abu Talib sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka untuk lebih kerennya dibuat Khalawatiyah, dan Khalawatiyah itu dibuat menjadi 2 yang disebarkan di Indonesia. Ada Khalawati yang berunsur daripada Yusuf Makassari yang kemarin Bapak sudah jelaskan di episode ke-5. Begitupun ada juga ada Khawalatiyah Abdul Karim Khalawati ya, yang disebarkan oleh Abdul Somad Al-Falimbi yang kemarin Bapak sudah jelaskan di episode ke-5. Ya. Begitupun silsilahnya itu nyambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Begitupun yang terakhir adalah wirid-wirid khusus ataupun zikir-zikir khusus yang diberikan kepada sahabat ketiga yaitu Umar bin Khattab. Ini dipopulerkan oleh Najib Suwardi. Tapi Umar bin Khattab tidak membuat thariqat khusus, tapi di satu sisi dibuat oleh orang-orang yang mempunyai pemahaman seperti halnya Umar bin Khattab, yaitu salah satunya adalah Najib Suwardi. Ya, dalam arti dia mendirikan tarekat itu silsilahnya nyambung kepada Umar bin Khattab sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi berhati-hati ketika kita mengikuti tarekat ataupun tasawuf, karena ada tasawuf yang sesat ataupun tarekat-tarekat yang sesat. Jadi kita harus bisa melihat silsilah tersebut. Jadi ada 5 komponen yang tadi Ibu dan Bapak kalau ketika berniat ingin masuk ke ajaran tasawuf harus diketahui. Ataupun ajaran tarekat harus diketahui. Yang pertama adalah harus punya guru yang disebut dengan mursyid atau syekh. Yang kedua adalah kita harus siap menjadi seorang murid. Yang ketiga adalah kita harus siap untuk dibayar. Yang keempat adalah kita harus melaksanakan ritual-ritual yang diberikan oleh syekh kita ataupun guru kita. Yang kelima terakhir adalah silsilah ajaran tarekat ataupun tasawuf yang kita masuk itu adalah harus nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mungkin itu saja yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena kesalahan adalah milik pasar diri sendiri, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.